Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Faidah dengan NIM 2404798, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Asep Saifuddin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Ana Rufaidah. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya ya, amin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa scan barcode berikut untuk materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita saksikan video berikut terlebih dahulu ya. Anak-anak, ada yang pernah melihat atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah kalian tahu bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan penerapan dari pemanfaatan sumber daya alam? Eits, sebelum mulai, kalian tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran kali ini diharapkan kita semua dapat memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin dan menjaganya dengan melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri ada jenisnya loh. Apa ya? Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa ya bedanya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam tersebut tidak akan pernah habis. Contohnya sinar matahari, angin, air, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam tersebut akan habis jika kita menggunakannya tidak dengan bijak. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya alam berdasarkan materinya. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua juga, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa ya bedanya? Sumber daya alam hayati artinya sumber daya alam tersebut berasal dari benda-benda hidup, contohnya ada hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati artinya sumber daya alam tersebut berasal dari benda mati, contohnya ada angin, sinar matahari, dan sebagainya. Nah, berdasarkan video yang kita tonton sebelum ini, ternyata sumber daya alam itu sangat bermanfaat loh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan video-video tersebut menunjukkan pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sumber pangan kita sehari-hari, bahan bakar untuk mesin dan kendaraan kita, sumber listrik, bahkan ponsel atau alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, di dalamnya ada mineral dari alam loh. Anak-anak, sebelumnya kita tahu kan bahwa sumber daya alam itu ada yang bisa habis dan juga ada yang tidak bisa habis. Tapi gimana ya caranya agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis? Kita sebagai makhluk hidup tentu perlu melestarikan sumber daya alam tersebut. Caranya, yang pertama kita bisa dengan menghemat energi yang kita gunakan, tidak mengotori lingkungan sekitar dengan mengelola limbah sampah yang telah kita gunakan. Ketiga, tidak menebang pohon dan melakukan reboisasi. Anak-anak, pembahasan sumber daya alam erat kaitannya dengan hutan, karena dengan menjaga hutan ataupun pohon sama halnya dengan menjaga kelestarian sumber daya alam. Tapi kenapa ya hutan atau pohon itu penting banget? Karena hutan atau pohon sangat bermanfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup.
Hutan di dalamnya ada hewan dan tumbuhan yang hidup bersama, di mana hutan menjadi rumah bagi mereka. Pohon menghasilkan oksigen yang manfaatnya masih kita rasakan saat ini, yaitu bernafas. Pohon juga menghasilkan makanan untuk makhluk hidup, bahkan akarnya menyerap air yang dapat menghindari dari bencana banjir dan tanah longsor. Nah, begitulah anak-anak, sekarang kalian tahu kan kenapa sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan kita dan kita perlu melestarikannya. Salah satu cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam adalah dengan menjaga hutan atau pohon. Lalu, apa yang terjadi ya jika hutan atau pohon itu rusak? Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan aktivitas berikut. Sekian saja pembelajaran sumber daya alam kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Pembelajaran kita tutup dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Terima kasih atas antusias kalian dalam belajar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk tetap terus bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.